Semangat pagi, berjumpa lagi di channel Puas Belajar, seri Forex Trading. Pada video kali ini kita akan berbagi tentang sebuah strategi trading simple, di mana jika diterapkan, semua orang bisa profit. Ini adalah salah satu pilar dari 3M pilar trading yang wajib dimiliki oleh semua trader, supaya trading bisa bertahan lama, bahkan profit dan bisa tumbuh secara konsisten. 3M ini adalah satu satuan yang utuh yang wajib dimiliki. M yang pertama itu adalah terkait dengan metode, strategi yang terdiri dari analisa teknikal dan fundamental. Yang kedua itu terkait dengan money management. Di sini ada modal, ada manajemen lot, ada manajemen resiko, dan target profit. Dan ini akan membalut metode yang mungkin banyak dikejar oleh para trader. Dan ada M yang pilar yang sangat menentukan trading itu bertahan lama, itu adalah yang namanya mind psikologi trading. Ini terkait dengan kontrol emosi, di mana jika ingin profit maka disiplin, sabar, dan realistis adalah kuncinya. 3 pilar trading ini jadi harus dipelajari dan dilatih. Nah, yang metode, strategi trading, dan money management ini bisa dipelajari dan dilatih. Sedangkan yang mind psikologi ini tidak ada mungkin buku yang atau tidak banyak buku yang mengkaji tentang psikologi trading, karena memang susah. Psikologi trading ini adalah yang paling susah terkait dengan emosi, karena setiap orang memiliki emosi yang berbeda. Jadi reaksi terhadap suatu pergerakan pasar itu sangat berbeda, sehingga ini perlu dilatih. Nah, 3M pilar trading ini wajib dikuasai secara seimbang. Mungkin banyak trader yang mengejar, apalagi yang baru pemula, akan mencari metode yang terbaik. Dalam belajar memang metode ini adalah yang pertama. Kemudian baru kita mempelajari money management, baru kita mempelajari yang namanya melatih mind atau psikologi trading. Tetapi saat trading, maka terbalik yang diterapkan. Yang pertama harus dikontrol adalah emosi, kemudian money management, tentukan lot, risiko yang kita siap tanggung, baru kita masuk pasar menerapkan strategi trading kita. Oke, nah lebih lanjut nanti kita akan membahas secara khusus terkait dengan 3 pilar ini. Pada kali ini kita akan khusus membahas sebuah strategi trading simple supaya kawan-kawan nanti bisa profit dan tumbuh secara konsisten. Strategi trading simple ini di mana semua orang bisa profit jika ini diterapkan dengan disiplin, sabar, pasti akan profit secara konsisten. 5M itu adalah yang pertama, membaca. Yang kedua adalah memperhatikan. Yang ketiga adalah membandingkan. Yang keempat, mengenali. Yang kelima, meyakinkan. Ini adalah tahapan-tahapan kita melakukan analisa, sehingga kita akan masuk pasar pada waktu yang tepat, sehingga berhasil profit konsisten. Sekali lagi, ini adalah bagian dari analisa teknikal dan fundamental. Apa saja itu langkah-langkahnya? Mari kita lanjut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membaca. Apa yang dibaca? Berita fundamental di news. Jadi berita-berita ini akan memiliki dampak terhadap pergerakan suatu mata uang di suatu negara. Kalau dalam perdagangan konvensional, berita ini ibaratnya event. Ada event tertentu atau hari raya tertentu, seperti misalnya
tahun baru, Natal itu misalnya, hari raya, Galungan, hari raya Idul Adha, Idul Fitri itu misalnya. Jadi akan ada lonjakan-lonjakan pembeli, sehingga itu menjadi faktor yang menentukan pergerakan harga di suatu pasar. Nah, terkait dengan forex, berita forex, apa yang diperhatikan yaitu kalender ekonomi. Kalender ekonomi forex bisa dilihat di berbagai situs. Kalau saya sebelumnya menggunakan Forex Factory, tetapi karena sudah di Binance, kali ini saya menggunakan Daily FX. Jadi silakan nanti bisa diketik di Google ya, Daily FX. Nanti tampilan economic kalendernya seperti ini. Kemudian ini adalah salah satu contoh berita-berita di suatu negara, misalnya di US. Jadi yang trading menggunakan USD nanti terlihat di United States. Langkah selanjutnya adalah memperhatikan. Apa yang diperhatikan? Jadi memperhatikan kecenderungan atau tren di dua time frame yang berbeda. Jadi kita harus membuka dua time frame yang berbeda. Time frame berapa saja yang digunakan? Nah, kalau saya secara pribadi menggunakan time frame D1 dan H1. Jadi usahakan memilih time frame dua level di bawahnya. Jadi D1 dengan H1. Kemudian atau mungkin ada yang suka dengan H1 itu terlalu lama ya. Ada yang menggunakan H4 dan M30 atau menggunakan H1 dan M15. Jadi itu ya sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi setiap trader memiliki karakter yang berbeda. Tapi pada intinya kita memang harus bisa membaca di multi time frame yang berbeda. Namun catatannya adalah pilih dua time frame yang selisihnya dua level. Saat entry diharapkan tidak menggunakan banyak time frame karena setiap time frame memiliki analisa yang berbeda. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, misalnya kita menggunakan time frame D1 dan H1. Jadi kita buka time frame D1 ya, apakah yang di laptop atau di HP sama saja. Nah, time frame D1 ini sebagai roadmap atau pemetaan. Jadi pemetaan arah kecenderungan yang lebih besar atau dalam jangka yang lebih panjang. Dalam hal ini adalah dalam durasi waktu harian. Apa yang diperhatikan di time frame D1? Yang pertama adalah tren besarnya. Jadi tren itu ditentukan oleh mungkin ada puncak ya, ada lembah. Nanti mungkin di simulasi kita akan berikan secara detailnya. Jadi kalau trennya naik maka puncak dan lembahnya semakin meninggi ya. Tuh. Kalau trennya turun maka puncak dan lembahnya semakin menurun. Jadi intinya untuk tren itu minimal ada dua puncak atau dua lembah yang semakin meninggi. Jadi minimal itu ya. Jadi secara kasat mata sebenarnya tren ini bisa dilihat naik atau turun ya. Kecenderungannya adalah biasanya membentuk sudut 45 derajat. Ya. Karena hati-hati nanti kalau trennya sedang sideways ya. Jadi puncak dan lembahnya hampir datar. Kemudian yang kedua, setelah kita memetakan tren besarnya, kita perhatikan level-level pentingnya. Level penting ini nanti ada yang namanya support dan resisten. Kita singkat SNR ya. Support dan resisten. Kemudian nanti ada area retracement, area koreksi. Nah, silakan ini ditandai. Apa itu support, resisten, dan retracement? Nanti mungkin secara khusus kita akan bahas, buatkan video. Namun secara singkat, support itu adalah area di mana harga yang sebelumnya turun ditahan supaya tidak turun lagi,
area ini menjadi area yang menahan harga untuk turun terus. Jadi cenderungan di support ini harga akan memantul lagi naik. Sedangkan resisten adalah kebalikannya. Jadi area harga yang menahan harga untuk terus naik. Jadi di area ini harga akan dipantulkan kembali turun. Area support dan resisten ini jadi kita tentukan semakin banyak areanya itu adalah area mantul, ada dua area yang harga itu ditahan tidak bisa turun. Begitu juga dengan resisten, ada dua atau lebih area di mana harga itu ditahan untuk naik. Kalau semakin banyak areanya, maka jadi area support ini menjadi semakin support yang kuat atau resisten yang kuat. Sedangkan retracement ini adalah di mana tren itu misalnya naik, kemudian mencoba melawan turun, tetapi tidak lama, hanya bersifat sementara. Jadi hanya koreksi. Biasanya kalau kita menggunakan garis tren itu kita mengambil di tengah-tengahnya 50%. Tetapi kalau kita menggunakan Fibonacci retracement, kecenderungannya yang diambil adalah 50% sampai 61,8%. Nah, jadi silakan itu daerahnya ditandai. Namun dalam prakteknya ini tidak fix ya. Misalnya kita menentukan support, resisten, ada retracement-nya di angka itu tidak fix harus di angka. Itu namanya area. Kalau area berarti ada rentangan. Kalau kita membuat garis itu hanya sebagai penanda saja. Namun tidak akan persis di sana, bisa di atasnya atau bisa di bawahnya. Jadi level-level ini sangat penting diperhatikan apakah nanti akan terjadi breakout atau memantul kembali. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan 5 candle sebelum candle running hari ini. Kan hari ini masih ada yang running yang belum closing, maka perhatikan 5 candle sebelumnya. Perhatikan bagaimana momentumnya, bagaimana kekuatannya, bagaimana bodinya, bagaimana ekornya, bagaimana komposisi bodinya, apakah semakin besar, semakin kecil, ekornya, apakah penolakannya itu di atas, di bawah. Kemudian yang keempat, yang diperhatikan adalah kekuatan satu candle sebelum running. Kekuatannya, bagaimana bodinya, bagaimana rejeksinya atau penolakannya ekornya. Dari sini kita akan mengetahui apakah masih dominan untuk naik apa turun, atau mungkin dominan naik namun muncul penolakan seller, atau sebaliknya dominan turun tapi muncul penolakan buyer. Kalau seperti ini, jadi kita harus cermat memperhatikan penolakannya apakah cukup panjang atau cukup besar. Kemudian yang terakhir, dari 5 candle yang kita perhatikan itu ukur ring tertingginya. Jadi ini sama dengan ring tertinggi dalam waktu seminggu ya, karena kita memberikan 5 candle satu minggu itu kan ada 5 hari. Berarti kita memperhatikan ring tertinggi dalam satu minggu. Jadi silakan diukur dari ujung atas sampai ujung bawah, dari ujung ke ujung. Kalau ada ekornya ya dari ekor atas sampai ekor bawah, itu diukur ringnya. Nanti di MetaTrader kita akan simulasikan bagaimana cara mengukur ringnya ya. Jadi ada berapa pip satu hari. Kalau di XAUUSD biasanya pergerakan satu hari itu antara 1.600 sampai 3.000 pips. Sedangkan di Euro USD EU kecenderungannya itu mungkin sekitar 600 sampai 1.200 pips. Di GBP USD misalnya antara 800 sampai 1.600 pips. Ingat, kita bicara 1.600 pips itu untuk broker yang menggunakan 5 digit ya. Kalau saya menggunakan FPS, ada yang menyebutnya dengan poin. Jadi janganlah terlalu berdebat terkait dengan itu. Yang penting kita mengerti. Selanjutnya setelah kita membuka time frame D1, kita buka time frame H1. Nah, H1 ini kalau saya gunakan sebagai time frame untuk mengenali sinyal, untuk melakukan entry, untuk melakukan exit juga sama. Kita entry-nya itu di time frame yang lebih rendah. Karena time frame H1 artinya setiap satu candle itu mewakili 1 jam. Kalau nanti memilih time frame
M15 berarti satu candle mewakili 15 menit gitu ya. Apa yang diperhatikan di time frame H1? Yang pertama adalah sudah tentu sama dengan di time frame D1, yaitu memperhatikan tren terdekat. Jadi perhatikan tren terdekatnya. Jadi yang terdekat dengan running. Bagaimanakah kecenderungannya? Apakah tren itu sebagai tren utama atau hanya tren yang sifatnya hanya koreksi atau retrace? Perhatikan juga sekali lagi untuk menentukan tren itu ada puncak dan lembah. Minimal ada 2 puncak dan 2 lembah. Atau bisa memperhatikan 5 candle terakhir itu dominannya yang mana, apakah naik atau turun. Jadi tidak, karena kita di entry ya tidak selalu menggunakan 2 puncak 2 lembah ya. Nah selanjutnya sama juga, perhatikan level pentingnya. Ada support dan resistance, ada retracement, kemudian tandai. Jadi ini adalah support, resistance dan retracement yang lebih kecil jadinya. Jadi kita tandai. Kenapa penting menandai ini? Karena support dan resistance serta area retracement ini adalah fungsinya sebagai area di mana kita harus sabar menunggu, mengamati, mengenali apakah di sana terjadi breakout atau memantul kembali. Jadi tidak disarankan di sini entry, apakah buy ataukah sell sebelum muncul sinyal bahwa itu breakout atau memantul. Support dan resisten ini juga bisa dipakai, atau level-level penting ini juga bisa dipakai sebagai pedoman untuk kita untuk exit, untuk mengambil take profit itu, atau menempatkan stop loss-nya gitu. Kalau take profitnya biasanya kita ambil di sebelum support resisten dikurangi dengan selisih bid dan ask-nya itu, spread-nya. Kalau stop loss-nya biasanya ditaruh di bawahnya support atau di atasnya resisten. Nah, supaya nanti tidak menaruhnya di support dan resisten dengan tepat, sehingga nanti di saat harga berkoreksi tidak tersentuh. Jadi itu intinya. Kemudian yang ketiga sama juga, kita memperhatikan 5 candle sebelum candle running. Jadi ini penting sekali untuk mengetahui yang mana dominan. Walaupun mungkin tren yang lebih besar adalah naik, namun di tren yang lebih terdekat bisa turun. Artinya itu hanya koreksi, harus diuji apa di area retracement-nya nanti. Jadi kita mengukur di sini adalah dominannya yang mana, yang hijau, candle hijau atau putih, apa candle hitam atau merah. Jadi naik apa turun yang dominan. Jadi itu sebagai pedoman kita nanti akan entry. Kemudian tetap juga perhatikan kekuatan candle sebelum running. Yang diperhatikan ini sama, bodinya bagaimana, ekornya yang mewakili penolakan bagaimana, kemudian perbandingan body dan ekornya bagaimana. Jadi itulah yang harus diperhatikan di 2 time frame. Jadi ini harus diperhatikan benar-benar sebelum kita melakukan entry. Semakin akurat analisa kita, semakin teliti analisa kita, maka peluang kita untuk loss itu pasti kecil. Jadi memang kehati-hatian dalam trading ini sangat penting sekali, supaya kita memastikan bahwa setiap kita entry akan profitable. Secara detailnya nanti mungkin akan lebih nyata atau real nanti di simulasi di MetaTrader 4. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membandingkan. Apa yang dibandingkan? Kita lihat bodinya, ekornya atau shadow dari candlestick-nya, kemudian rasio antara body dan ekornya. Yang pertama adalah body. Misalnya ada body tebal atau penuh, itu menandakan bahwa kekuatan buyer atau seller yang dominan. Jadi ada kekuatan buyer dan seller yang dominan. Jadi kalau body tanpa ekor misalnya ya. Yang kedua, ekor atau shadow, jadi itu menunjukkan rejection atau penolakan ya. Jika ekor atau shadow-nya panjang, itu artinya penolakannya kuat. Nah, kalau ekornya di bawah, berarti ada penolakan buyer yang cukup kuat. Walaupun artinya seller dapat menekan, tetapi ada penolakan buyer. Kalau ekornya di atas, panjang, berarti ada penolakan seller.
yang cukup kuat. Kemudian kita lihat rasio bodi dan ekornya. Apakah bodi dan ekornya sama? Itu artinya menandakan bahwa ada kekuatan yang sama. Kekuatan yang sama antara buyer dan seller di sana. Walaupun mungkin yang dominan nanti adalah buyer atau seller. Tetapi itu mencirikan bahwa ada kekuatan yang sama yang perlu kita waspadai. Nah, ini yang perlu dilihat. Nanti kita akan lihat secara penuh di MetaTrader ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengenali apa yang kita akan kenali di sini adalah trigger atau sinyal. Trigger atau sinyal inilah yang menjadi rujukan kita untuk melakukan entry nanti. Apa saja trigger atau sinyalnya? Itu banyak sekali trigger atau sinyal. Mungkin di luar sana banyak yang menjual sinyal atau memberikan sinyal. Kita harus belajar untuk mengenali sinyal. Karena di dalam trading, sinyal itu tidak akan selalu persis seperti yang di teori. Namun yang perlu kita kuasai adalah pahami makna dari sinyal trigger itu. Apa saja yang trigger? Kalau saya biasanya menggunakan beberapa trigger ini. Walaupun banyak trigger yang bisa dimanfaatkan, tapi intinya ada ini ya. Saya mencoba mengulas beberapa trigger atau sinyal yang bisa digunakan yang mungkin kawan-kawan nanti bisa gunakan ini juga. Tetapi sekali lagi ini harus dilatih. Yang pertama ada breakout support dan resistance. Ada breakout retracement-nya, ada breakout trend line, ada chart pattern. Ini harus dipelajari nanti. Mungkin ini secara umum aja dulu, nanti secara khusus silakan dipelajari. Mungkin di orang sana banyak yang membahas tentang. Atau nanti kalau saya ada waktu saya akan mencoba untuk menjelaskan ini. Bagaimana yang namanya breakout, support dan resistance, ada yang namanya false break ya. Jadi break yang gagal gitu ya. Jadi hati-hati. Yang namanya break itu nanti yang menembus itulah body bukan ekor. Jadi body harus menembus gitu ya. Itu artinya ciri akan kalau break ciri akan ada penerusan. Nah, kemudian juga begitu dengan retracement, biasanya menggunakan 50% atau yang menggunakan Fibonacci 50 sampai 61,8. Trend line jadi trend yang turun kemudian trendnya dipatahkan di break. Kemudian begitu juga chart pattern, jadi ada beberapa kumpulan pola candle yang membentuk chart yang untuk pattern ya, chart pattern. Jadi ini dipelajari secara khusus, nanti silakan di explore ya. Yang kedua adalah pola candle. Jadi ada yang banyak menggunakan ini pola candle. Seperti candle-candle yang muncul ini adalah pola candle. Jadi ada pola candle yang punya pembalikan reversal, ada pola candle penerusan, ada pola candle netral. Pola candle apa yang pembalikan? Misalnya kayak ini ini bisa disebut sebagai hammer, bisa disebut sebagai pin bar gitu ya. Mungkin nanti ada bearish engulfing, ada bullish engulfing, ya. Ada doji dan seterusnya, itu perlu dipelajari. Ada mungkin 3 green soldier, 3 red cross gitu ya. Jadi ini harus dikenali ya. Jadi jangan dihafal, tadi harus dipraktekkan, secara otomatis nanti akan hafal. Namun jadi pola candle ini jangan diartikan mentah begitu ya. Kalau muncul pola candle ini pasti akan berbalik. Jadi dalam trading tidak ada yang mutlak seperti itu. Jadi harus menggabungkan berbagai faktor, nanti ada support resistance, ada nanti konfirmasi yang perlu ditunggu gitu ya. Ada rejectionnya perlu diperhatikan banyak. Sekali lagi dalam menggunakan pola candle jangan hanya menggunakan pola candle saja. Jadi harus digabungkan dengan faktor-faktor lainnya. Yang ketiga adalah triggernya pergantian warna di level penting di area support dan resistance. Misalnya ada muncul candle hijau yang tebal, kemudian tiba-tiba muncul candle merah. Jadi itu adalah sinyal bahwa akan terjadi pembalikan. Namun juga harus diperhatikan histori, jadi harus dibaca candle-candle sebelumnya. Jadi bagaimana momentumnya, apakah berkurang gitu kan. Itu harus diperhatikan.
Jadi trigger ini tidak bisa serta-merta sebagai pedoman untuk langsung entry gitu. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah terlatih, maka bisa dilakukan. Kemudian trigger yang selanjutnya adalah misalnya minimum muncul 2 candle dengan penolakan yang panjang. Jadi ada penolakan yang panjang, misalnya di sini ada penolakan panjang di bawah, penolakan panjang di bawah gitu ya. Jadi itu terjadi di ujung tren sekali lagi. Kalau trennya turun berarti di ujung tren bawah, di dekat support, maka itu adalah ciri akan pembalikan. Kemudian mungkin ini koreksi saat running ya, ini cocok digunakan kalau pergerakan harganya sangat ekstrim, jadi bergerak cepat. Kalau di sesi-sesi Asia, sisi Sydney itu mungkin pergerakan pasar tidak akan terlalu besar. Mungkin ini nanti di sesi Eropa dan sesi Amerika sekitar pukul 8 WITA ya sampai pukul 11 WITA. Jadi itu pergerakan-pergerakan yang sangat besar, apalagi nanti kalau sudah ada berita atau news yang berdampak. Itu bisa dimanfaatkan runningnya, apakah buy atau sell, searah tren atau melawan tren. Yang paling aman adalah searah tren. Kalau melawan tren sekali lagi hanya memanfaatkan koreksi-koreksi itu. Kemudian triggernya juga ring harian. Apakah ring hariannya sudah terpenuhi? Jadi kita ukur ring harian tertinggi, maka kita sekarang ukur ring harian sekarang apakah sudah mendekati ring tertingginya. Kalau sudah mendekati ring tertingginya, nanti kita lihat candle-candle yang muncul apakah banyak penolakan, maka itu artinya ada ciri akan pembalikan. Oke ya, karena cenderungnya ring hari ini tidak akan terlalu melebihi terlalu banyak atau besar dari ring hariannya. Itu adalah beberapa trigger. Sekali lagi ada banyak trigger atau sinyal sebagai rujukan untuk entry ya. Jadi silakan bisa nanti memilih trigger atau sinyal lainnya ya. Nah, sekali lagi lakukan entry setelah nanti muncul sinyal ini, jangan melanggar. Jadi kalau kita sudah menetapkan trigger-trigger yang kita jadikan rujukan untuk entry ya, ikuti itu secara disiplin. Jadi jangan sampai melanggar. Kalau tidak muncul trigger itu jangan entry, jangan open posisi. Itu adalah wajib dilakukan. Kalau ingin profit, maka disiplin itu wajib. Profit dibayar dengan disiplin. Nah, secara lebih detail nanti kita akan khusus ilustrasikan secara langsung dari membandingkan, mengenali. Kita lanjut dulu ke langkah berikutnya adalah meyakinkan atau konfirmasi. Nah, bagi trader yang profesional atau mungkin yang konservatif ya akan meyakinkan dan menunggu ini untuk memastikan nanti profitnya benar-benar ada di tangan kita. Jadi, mungkin walaupun ada beberapa orang yang tidak perlu konfirmasi, sudah muncul trigger langsung entry. Oke, itu tidak masalah. Tetapi sekali lagi, konfirmasi ini sangat penting untuk memperkuat analisa kita. Bahwa analisa kita benar. Sehingga bagi teman-teman yang lebih menggunakan lot beresiko, mungkin nanti akan bisa open position dengan lot yang besar. Karena sudah konfirmasinya meyakinkan, sehingga profit sudah dipastikan di tangan kita. Meyakinkan apa ini? Jadi lakukan entry jika sudah memiliki 3 dasar yang kuat. Selalu entry kalau sudah memiliki 3 dasar yang kuat. Apa saja? Yang pertama, triggernya apa? Makanya kita nanti harus membuat yang namanya rencana trading. Trigger yang kita jadikan dasar itu apa? Nah, kita kenali. Nah, kita catat bila perlu. Misalnya apakah pola candle yang trigger tadi yang sebelumnya kita sebutkan, apakah running, apakah breakout, gitu kan? Ya. Yang kedua, apakah muncul di area penting? Nah, itu. Area penting itu kan ada support dan resistance, ada retracement kan gitu ya. Apakah trigger itu muncul di area-area itu? Jangan sampai trigger baru kita hafal pola candle, ada pola candle doji muncul, padahal itu munculnya di tengah tren, tidak di ujung tren. Maka kita langsung entry.
karena kita sudah yakin teorinya. Dalam trading tidak seperti itu. Harus diperhatikan faktor-faktor lainnya. Ada area penting yaitu support resistance, ada area retracement. Nah, kemudian yang ketiga, apakah sudah mendekati ring harian? Nah, itu. Misalnya ring hariannya kita ukur misalnya 500 pip. Kalau di emas itu di XAU ring hariannya itu rata-rata 1.600 sampai 3.000 sehari ya. Itu dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi ada news bisa mencapai 6.000 pip. 6.000 pip ini saya bicara di broker yang menggunakan 5 digit ya. Seperti saya menggunakan yang broker FTS, berarti kita 500 pip itu sama dengan kalau yang broker menggunakan 4 digit itu sama dengan 50 pip. Jadi untuk memudahkan kita bicara ya 500 pip atau poin sebenarnya. Bagi yang trader konservatif akan entry setelah muncul candle konfirmasi. Misalnya akan muncul pola candle bullish engulfing. Jadi selanjutnya akan muncul candle yang menguatkan bahwa tren itu akan naik. Muncul candle berwarna hijau atau putih lagi. Baru kita entry. Nah, itu yang namanya candle trader yang konservatif. Artinya memastikan bahwa triggernya itu diperkuat oleh yang namanya konfirmasi atau candle penguat. Jadi itulah 5 langkah yang harus diperhatikan supaya strategi tradingnya menjadi efektif untuk mendapatkan profit yang maksimal. Jadi sederhana karena indikator yang digunakan di sini berbasis candlestick. Jadi candlestick itu sendiri merupakan wujud dari pergerakan harga, representasi dari harga itu sendiri. Sehingga ini simple, tidak menggunakan indikator yang banyak. Selanjutnya, nah ini ya, mungkin ini bagian dari money management juga. Mungkin saya akan singgung sedikit. Pastikan kalau kita sudah entry, sudah profit, maka yang paling aman adalah kalau sudah profit, ya kita close. Jadi kalau sudah kita close ya, berarti profitnya sudah menjadi milik kita. Take profit atau target profit itu bisa menggunakan nanti pips ya, 100 sampai 200 pips, 200 atau 500 pips. Ini broker dengan 5 digit ya. Tuh. Kalau yang 4 digit ini dibaca 10 pips, 20 pips, 20 pips, 50 pips. Jadi ini berdasarkan ya pengalaman, harus dilatih. Jangan sampai kita menentukan target profit yang tinggi, belum disentuh target profitnya sudah turun lagi. Yang sebelumnya profit sekarang jadi loss. Itu kan bisa saja seperti itu dan itu sering terjadi. Oleh karena itu, belajar untuk menentukan take profit yang realistis. Ada yang menggunakan persen, misalnya take profitnya kalau sudah 1% close. Kalau sudah 2% close, kalau sudah 3% close, atau 5%. Namun sekali lagi, ini harus dilatih, karena ada yang faktor-faktor lain yang diperhatikan, itu ada support, resistance, gitu ya. Bagi yang trading mengandalkan candlestick, jadi bisa nanti mengambil take profitnya setengah dari body dan setengah dari ekor panjang candle sebelumnya. Nanti kita peragakan. Kemudian, take profit diambil sebelum level-level penting, support resistance atau retracement. Jadi sebelum menyentuh support, kurangi spreadnya kita sudah menyentuh itu close. Gitu ya. Kita pasang TP ya, bisa pasang TP-nya seperti itu boleh, atau close langsung boleh. Nah teorinya itu ya, ini teori ya. Dalam trading kita harus memperhatikan risk reward ratio RR ya. Jadi yang sehat itu, yang bagus itu minimal RR-nya itu 1 berbanding 1,5. Jadi 1 loss, 1,5 profit. Itu ya. Jadi kalau 5 kali kita trading, 2 kali kita profit, berarti impas ini. Kalau 2 kali profit kan berarti 3 kali loss, 3 berarti impas. Kalau tidak, kalau 5 kali kita trading, 3 kali kita profit, nyentuh TP-nya, maka kita akan tetap profit ya. Namun bagi trading yang jangka pendek, apalagi yang nanti menggunakan tipe sniper yang targetnya kecil tetapi lot besar, jadi ini tidak cocok ya menerapkan RR ini. Jadi ini mungkin khusus akan untuk yang swing trading, gitu ya. Tetapi sekali lagi ini harus dilatih ya.
Silakan nanti dilatih di demo. Selanjutnya bagaimana batasan risiko? Karena dalam trading loss itu adalah pasti. Jadi baru kita entry itu pasti loss karena kita kena spread ya. Di spread brokernya. Tuh, mungkin kalau di XAU spreadnya cukup besar ya. Jadi bisa 50 sampai 100 ya. Pip atau 5 pip sampai 10 pip bisa sekali. Nah, bagaimana cara menentukan resiko atau lossnya? Nanti bisa kita menggunakan cut loss, artinya kalau sudah loss sekian kita cut loss atau memasang stop loss namanya. Misalnya kita menetapkan lossnya itu 500 sampai 600 pip. Kalau sudah bergerak 500 atau 600 pip, misalnya kalau buy, berarti stop lossnya itu letaknya di bawah. Berarti kita kurangi 500. Kalau sell, stop lossnya letaknya di atas. Berarti ditambah 500 gitu. Atau kalau sudah menyentuh, kalau kita lotnya 0,01, berarti kalau 500 berarti $5. Kalau sudah loss $5, close ya. Jadi tidak harus memasang stop loss. Tapi ini harus dipantau terus kalau tidak memasang stop loss. Gitu. Misalnya ada yang menggunakan lossnya 1%, 2%, bahkan 5%. Ada yang bahkan 10% atau bahkan 100%. Nah itu. Tetapi disarankan ya untuk trading yang sehat itu kalau sudah loss akumulasi ya, loss misalnya ada 5 open posisi, kalau loss totalnya sudah 20% dari modal maka harus di-cut loss. Nah, kemudian lossnya juga bisa menggunakan setengah dari panjang body dan ekor dari candle sebelum running. Jadi diukur sebelum running itu panjang body sampai ekor, panjang tertinggi sampai terendahnya berapa, kemudian setengahnya berapa, nanti taruh stop lossnya setengah dari body dan ekornya itu ya. Jadi nanti kita akan peragakan. Kemudian taruh beberapa pip di atas resisten atau di bawah support. Ini diyakini artinya kalau harga menembus resisten dan bahkan melewati resisten, maka cenderung harga itu pasti akan lanjut, sehingga di sana kita bisa menaruh stop lossnya. Nah, ini cara membatasi risiko ya. Nanti bisa dengan cut loss atau memasang stop loss, dan juga nanti pelajari bagaimana cara melakukan recovery ya. Recovery itu adalah bagaimana cara mengurangi loss atau meminimalkan lossnya atau bahkan mengubah loss menjadi profit. Nah, selanjutnya kita akan ilustrasikan bagaimana langkah-langkah menerapkan strategi trading simple. Jadi demikian sahabat puas belajar dari forex trading dimanapun berada. Jadi itulah 5M strategi trading simple untuk bisa profit secara konsisten yang bisa diterapkan. Jadi sekali lagi tolong terapkan strategi ini dengan penuh disiplin karena itu adalah kunci untuk meraih profit yang konsisten. Strategi ini disebut simple karena ya berbasis candlestick. Jadi tidak menggunakan indikator-indikator yang ruwet lainnya, hanya menggunakan candlestick sebagai representasi secara langsung dari pergerakan harga. Nah, sudah tentu sekali lagi untuk meraih profit yang konsisten, kita harus memiliki 3 pilar trading atau menerapkannya secara seimbang. Jadi kontrol emosi dengan baik, karena kemudian atur atau manage lot-nya dan risk-nya, kemudian terapkan metode atau strategi trading sesuai dengan rule yang sudah kita tetapkan. Jadi niscaya maka trading itu akan bertahan secara lama dan bisa tumbuh secara konsisten. Lebih detail terkait dengan 3 pilar trading ini akan dibahas di video selanjutnya. Jadi demikian video ini, semoga bisa memberikan gambaran kepada kawan-kawan yang sudah memutuskan untuk terjun di dunia bisnis trading untuk bisa meraih profit, bahkan bisa menjadi penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini, dan ingat sekali lagi,
Mohon dukung channel ini dengan klik like, kemudian subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapat notifikasi video-video berikutnya. Dan bila perlu mohon di-share supaya kita semua mendapat pengetahuan yang benar terkait dengan trading forex. Dan sudah pasti bisa nanti banyak kawan-kawan kita yang bisa profit dan tumbuh secara konsisten dari trading forex. Salam profit realistis dan tumbuh secara konsisten bersama Puas Belajar.